Perkenalkan, nama saya Kesia Sari dengan NIM 2311000004 dari program studi S1 Akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 untuk tugas merger yang saya akan bahas yaitu merger di PT Indosat dan TRI. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang, yaitu motivasi untuk merger yaitu perolehan kekuatan pasar dan perluasan skala ekonomi, serta memungkinkan perusahaan menghindari regulasi secara efektif atau memfasilitasi perusahaan dalam memanfaatkan kekuatan monopoli yang ada di pasar yang diatur ke pasar lain yang tidak diatur. Merger di sektor telekomunikasi ini biasanya memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan jangkauan geografis atau memperluas bisnis operasi. Merger ini juga merupakan respon terhadap perkembangan tren industri telekomunikasi global. Melalui penggabungan ini, perusahaan yang memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan, memperkuat daya saing, dan menghadirkan inovasi yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Di era digital ini, yang berkembang itu antara Indosat dan Hongxin menciptakan sebuah fenomena yang signifikan yang nantinya telekomunikasi yang ada di Indonesia ini serta merger antara Indosat dan TRI akan mencerminkan akan terjadinya industri telekomunikasi yang baik di Indonesia ini pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu company profile PT Indosat. PT Indosat Ooredoo Hongxian adalah perusahaan telekomunikasi yang berdiri sejak tahun 1967 dan berkantor di pusat Jakarta. Perusahaan ini menyediakan layanan seluler melalui merek M3 dan TRI, internet rumah, HiFi, layanan telekom yang tetap, serta layanan data dan multimedia. Ayuha merupakan hasil merger antara Indosat Ooredoo dan Hongxin Tri Indonesia pada tahun 2022. Saat ini, Ayuha memiliki sekitar 98 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Ooredoo Hongxian Asia sebesar 65,6%. Sedangkan pemerintah Indonesia memiliki 9,6% saham dan 1 saham emas. Pada tahun 2023, Ayuha mencatat pendapatan sebesar 51,2 triliun di bawah kepemimpinan CEO Vikram Sinha. Ayuha memiliki visi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan utama di Indonesia. Sedangkan itu, dia memiliki visi dan misi yaitu menjadi perusahaan digital yang mendorong kemajuan Indonesia, memberikan kreativitas dan solusi digital inovasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan bisnis. Layanan publiknya itu ada layanan seluler, layanan enterprise, layanan broadband, layanan digital. Penghargaan dan pencapaiannya itu ada perusahaan telekomunikasi dengan pertumbuhan pelanggan tercepat di Indonesia, penghargaan untuk inovasi layanan digital dan kepuasan pelanggan, komitmen terhadap tanggung jawab sosial CSR dalam pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta ada komitmen sosial yaitu Indosat Peduli yaitu bantuan bencana dan pemberdayaan masyarakat, ada program pendidikan digital meningkatkan literasi digital di daerah terpencil, dukungan UMKM, pelatihan dan akses pasar digital untuk usaha-usaha UMKM yang masih kecil. Selanjutnya, company profile oleh TRI. TRI Indonesia memulai layanan komersialnya pada 29 Maret 2007. Awalnya beroperasi di wilayah Jakarta, dan waktu singkat, TRI berhasil menarik jutaan pelanggan dengan menawarkan layanan data suara yang terjangkau dan jaringan TRI yang mencakup dari 300 kota dan 9.000 desa di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Lombok, dengan dukungan lebih dari 16.000 km jangkauan serat optik. TRI sendiri menggunakan model kerja sama dengan membangun menara dan infrastruktur jaringan, tidak seperti Telkomsel yang lebih banyak membangun sendiri. Ini lebih memuat biaya ekspansi. TRI lebih efisien dan fleksibel, meski berdampak pada keterbatasan jangkauan awal. Sedangkan visi dan misi TRI yaitu operator telekomunikasi digital pilihan utama untuk masyarakat Indonesia, memberikan pengalaman
bagi pelanggan melalui teknologi mutakhir, layanan kreatif, dan jaringan yang stabil. Layanan unggulnya itu ada kartu Tri, internet 4G, Tripay, roaming internasional, dan produk digital. Keunggulan Tri itu yaitu jaringannya stabil, harganya terjangkau oleh masyarakat dan semua kalangan, dan inovasi digital yang berbasis kebutuhan generasi muda dan untuk UMKM. Penghargaannya itu dari Tri itu ada Best Digital Innovation, dia dari lembaga telekomunikasi, dan peringkat tertinggi yaitu kepuasan pelanggan pada layanan data survei independen di Indonesia. Inovasi dan model bisnisnya itu dia berserta transisi penggunaan pulsa konvensional ke layanan berbasis data, mengembangkan aplikasi Bima Plus yaitu aplikasi dia sendiri, hiburan, e-commerce, dan relatif lebih awal dibandingkan pesaing-pesaing lainnya seperti Telkomsel dan XL Asia. Selanjutnya yaitu penggabungan merger antara PT Indosat dan Tri. Pada 4 September 2021, PT Indosat Ooredoo dan Hongxian Tri Indonesia mengumumkan rencana penggabungan merger untuk membentuk perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Proses ini resmi pada 4 Januari 2022 melahirkan Indosat Hongxian (IOH), Indosat Ooredoo anak perusahaan Ooredoo Group asal Qatar, dan Hongxian Tri Indonesia bagian dari Sika Hongxian Holdings asal Hong Kong, memutuskan bergabung untuk memperkuat posisi di pasar telekomunikasi Indonesia yang kompetitif. Tujuan utamanya itu meningkatkan efisien operasional, memperluas jaringan, dan bersaing lebih efektif melawan telekomunikasi dan XL Asia. Struktur kepemilikan setelah mergernya yaitu ada Ooredoo Group memegang saham sebesar 33,3%, Sika Hongxian Holdings memegang sebesar 33,3%, dan pemegang saham publik yaitu melalui pembukaan pasar modal sebesar 33,4%. Visi misinya itu menjadi perusahaan digital terdepan yang mendorong kemajuan Indonesia, memberikan konektivitas dan solusi digital inovatif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan bisnis. Layanan dan produknya itu ada layanan seluler, layanan enterprise, layanan broadband, dan layanan digital. Jaringan teknologinya itu dia sudah 4G dan LTE, sedang memperluas infrastruktur ke 5G. Penghargaan dan pencapaiannya ada perusahaan telekomunikasi dengan pertumbuhan pelanggan tercepat di Indonesia, penghargaan untuk inovasi layanan digital dan kepuasan pelanggan, komitmen terhadap tanggung jawab CSR, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Komitmennya itu dia ke program CSR termasuk ke dalam Indosat Peduli yaitu bantuan bencana alam, program pendidikan digital, literasi digital di daerah terpencil, dan dukungan UMKM yaitu pelatihan dan akses dasar pasar digital atau e-commerce terhadap pasar-pasar kecil UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu penggabungan merger PT Indosat dan Tri. Yang pertama ada gabungan jaringan dan spektrum, yaitu penggabungan aset frekuensi 4G LTE dan 5G Indonesia dan Tri, meningkatkan cakupan jaringan di seluruh Indonesia termasuk daerah 3G dan 4G yang sebelumnya kurang terjangkau secara luas. Yang kedua ada portofolio pelanggan yang lebih besar, yaitu Indosat sebesar 50 juta pelanggan, Tri 40 juta pelanggan. Setelah merger, mereka memiliki sekitar 100 juta pelanggan, menjadikan IOH operator kedua terbesar setelah Telkomsel. Yang ketiga ada penghematan biaya, yaitu sinergi. Target penghematan operasional sebesar 300 sampai 400 juta USD per tahun melalui integrasi jaringan pemasaran dan infrastruktur. Yang keempat ada perubahan brand layanan. Tri secara bertahap diintegrasikan ke Indosat, tetapi beberapa layanan beroperasi secara sementara dengan pelanggan Tri bisa berimigrasi ke jaringan Indosat dengan manfaat yang lebih luas. Yang terakhir ada percepatan 5G, yaitu IOH menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan 5G yang ada di Indonesia. Adapun tantangan pasca merger yaitu integrasi dua sistem IT dan jaringan yang berbeda, mempertahankan loyalitas pelayanan Tri yang memungkinkan khawatir terhadap perubahan layanan, serta persaingan ketat dengan Telkomsel dan XL Asia. Perkembangan terkininya pada tahun 2025 yaitu IOH terus memperluas jaringan 5G di kota-kota besar, peluncuran paket data dan layanan digital yang lebih kompetitif, fokus pada segmen enterprise dan solusi IoT untuk bisnis. Penggabungan Indosat dan Tri menciptakan
kekuatan baru di industri telekomunikasi dengan jaringan yang lebih kuat, cakupan lebih luas, dan inovasinya lebih cepat. Meskipun menghadapi tantangan integrasi, IOH berpotensi menjadi pesaing untuk Telkomsel dan SLT untuk jangka yang lebih panjang. Indosat pada tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan 2 tahun minus dan 2 tahun plus pada net income after tax dengan total revenue dalam batas wajar dan net profit margin juga minus di bawah minus 10% dan plus 10% dengan rata-rata industri yaitu 0,20 menunjukkan tidak sehat. Dengan Tri mengalami 4 tahun minus dengan total revenue-nya dengan wajar dan net profit margin-nya itu dia hingga paling besar sebesar minus 132% dengan rata standar industri 0,20 dan tidak sehat. Performanya itu menunjukkan cukup bagus dengan plus dan total revenue-nya yang dengan batas wajar dan tidak begitu bagus, masih sedang dengan net profit margin-nya di bawah 50% sebesar 41% dengan menunjukkan sehat. Dan setelah adanya proyeksi ini 2022 sampai 2025 menunjukkan 2 tahun minus dan 2 tahun plus dengan net profit margin-nya itu di bawah minus 5% dan tidak sampai 5%, paling besar 4% dengan menunjukkan tidak sehat. Menunjukkan perbandingan antara laba bersih sudah pajak dan penjualan bersih mampu memperoleh net profit margin sebesar minus 9,01% untuk tiap 1% penjualannya, sedangkan pada tahun 2019 perolehan net profit margin-nya yaitu perusahaan meningkatkan 6,24% di mana dalam setiap 1%-nya penjualan perusahaan mampu memperoleh laba sebesar Rp0,062. Tahun 2020 perusahaan rugi sebesar Rp0,02 untuk tiap satu penjualannya. Dan proyeksi tahun 2021 perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 0,03. Tri tidak mampu memperoleh laba selama periode analisis tahun 2018 merugi sebesar Rp0,62 dan tahun 2019 merugi sebesar Rp1,32, tahun 2020 merugi sebesar Rp0,29 dan proyeksi tahun 2021 merugi sebesar Rp0,52 untuk tiap satu penjualannya. Selanjutnya itu return on asset pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami minus di 2 tahun pada net income after tax dengan return on asset-nya 0,0 di atas 0,0 3,22 dengan rata-rata industrinya pada Indosat ini 0,30 menunjukkan tidak sehat. Tri pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami minus dengan return on asset-nya itu paling kecil di 0,03387 dengan rata-rata standar industrinya itu 0,30 menunjukkan tidak sehat. Setelah adanya merger 2021 net income after tax-nya itu plus dengan return on asset-nya 0,0%, 0,04 dengan rata-rata standar industrinya 0,20 menunjukkan tidak sehat. Proyeksinya yaitu pada tahun 2022 hingga 2025 itu 2 tahun awal mengalami minus dan return on asset-nya paling besar di 0,09272 dengan rata-rata standar isinya 0,20 menunjukkan adanya bahwa tidak sehat. Return aset mengukur profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan total asetnya, menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan total modal diinvestasikan dalam aset. Kinerja PT Indonesia dihasilkan total aset dimiliki menunjukkan kerugian di tahun 2018 3,9%, tahun 2020 minus 1%, sedangkan di tahun 2019 proyeksi tahun 2021 menunjukkan kinerja yang lebih baik yaitu 2,6% dan 0,3%. Sedangkan kinerja Tri dalam memperoleh laba menunjukkan nilai negatif selama periode analisis, semakin rendah pengembalian, semakin tidak produktif dan tidak efisien manajemen dalam memanfaatkan sumber daya ekonominya. Selanjutnya yaitu return on equity
Pada Indosat 2018 hingga 2021 mengalami 2 tahun minus dengan return on equity-nya sebesar paling rendah di minus 17% dan paling tinggi di 12%, dengan rata-rata standar industrinya itu 0,40 menunjukkan tidak sehat. Dengan TRI minus selama 4 tahun dengan minus paling besar di minus 299%, rata-rata standar industrinya itu 0,40 menunjukkan tidak sehat. Performanya itu pada tahun 2021 dengan plus dengan return on equity-nya 0,18361 dengan rata-rata standar industrinya itu 0,40, dan proyeksinya selama 4 tahun setelah adanya penggabungan merger mengalami minus di 2 tahun awal dengan return on equity-nya paling besar di 0,11% dan paling tinggi di paling rendah di 0,03 dan paling tinggi di 0,10 dengan rata-rata standar industrinya 0,40 menunjukkan tidak sehat. Return on equity-nya mencerminkan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka tingkat kesehatan perusahaan semakin baik. Tahun 2018 pada tahun 2020, PT Indonesia mengalami nilai ROE minus 17,18% dan minus 4,87% dengan rata-rata industri 40%. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan PT Indosat yang kurang baik. Perusahaan mengalami kerugian finansial sehingga mengakibatkan semakin rendahnya profitabilitas. Namun pada tahun 2019 perusahaan mampu meningkatkan nilai ROE yang nilai ROE-nya menjadi 11,89%. Nilai ROE meningkat pada tahun 2019 adanya efisien kinerja perusahaan dalam mengoptimalkan modal sendiri, menghasilkan laba bersih. ROE sebesar 1,54% pada proyeksi tahun 2021 masih di bawah rata-rata industri, menunjukkan nilai yang buruk pada TRI selama periode analisis minus 665% sampai minus 29%. Adapun alasan dan tujuan penggabungan usaha, yang pertama penciptaan sinergi operasional yang akan menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai tinggi bagi pemegang saham, yaitu memungkinkan investasi menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai tinggi bagi perusahaan penerima penggabungan dan pemegang saham. Skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan diinvestasikan ulang, dan perusahaan penerima penggabungan yang lebih kuat dengan mendukung agenda digital di pemerintahan Indonesia pada posisi yang berpotensi untuk meningkatkan cakupan geografis dan populasi jaringan yang nantinya akan melebihi apa yang didapatkan oleh penggabungan Indosat Ooredoo Hongxin ini. Dan yang selanjutnya itu perusahaan penerima penggabungan akan berada di posisi yang lebih baik untuk meluncurkan 5G, yaitu menciptakan operator secara keuangan lebih kuat dengan skala yang lebih besar dengan berada pada tempat yang lebih baik dan berinvestasi pada penyebaran 5G yang ada di Indonesia ini secara luas dengan padat modal. Risiko-risikonya yang selanjutnya itu adanya penggabungan usaha, yaitu terhadap mematuhi berbagai aturan dan perundang-undangan atas penggabungan tersebut yang berubah dari waktu ke waktu dan tidak tercapainya sinergi yang diharapkan. Salah satu tujuan nanti atas penggabungan usaha untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dan bernegosiasi dengan macam-macam vendor yang bersinergi untuk menciptakan operasional yang lebih baik dengan diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan. Kesimpulan atas merger Indosat Ooredoo Hongxin ini ditemukan bahwa PT Indonesia Tbk dan TRI mengalami kinerja keuangan yang buruk selama periode analisis. Rasio probabilitas menunjukkan kerugian atau kinerja yang rendah, termasuk net profit margin, return on asset, dan return on equity. Efisiensi operasional juga yang rendah, terutama dalam pemanfaatkan aset. Tetap, selain itu adanya likuiditas perusahaan atas data-data tersebut yang menunjukkan tingkat yang rendah dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan. Perusahaan-perusahaan ini juga perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan laba bersih, memanfaatkan aset dengan lebih efisien, dan memperbaiki modal sendiri. Berikut materi yang saya sampaikan terhadap PT Indosat dan TRI, yaitu penggabungan Indosat Ooredoo Hongxin. Mohon maaf jika ada penyebutan atau salah-salah kata dalam penyampaian materi saya. Terima kasih.